Ya, puji Tuhan malam ini kita bisa bertemu via Zoom. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Nanti kita doakan juga buat Pak Jos sama Bu Sylvia yang lagi sakit. Tadi kayak belum kontak. Ya. Udah Pak Dwi, boleh kita mulai. Terima kasih. Ya. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita mulai pertemuan kita pertama ini dengan menyanyi bersama. Lagunya adalah Allah Peduli. Oke. Kita nyanyi bersama ya. Ya. Berkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa segala persoalan yang kita hadapi akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Sekarang Dan selama-lamanya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam pertemuan yang pertama ini, kita akan mulai dengan tema Bapak kami yang Maha Adil. Kalau tadi di lagu pembukaan kan kita mendengarkan bahwa banyak sekali persoalan yang tidak kita mengerti ya. Ya ini terutama saat-saat ini nih banyak persoalannya benar-benar tidak kita mengerti. Adanya wabah virus corona yang semakin memakan banyak sekali korban. Dampaknya bisa dirasakan mulai dari orang yang terjangkit, orang yang merawat, bahkan katanya dari data terakhir ada 107 ya dokter yang sudah meninggal karena corona. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang susah, banyak orang yang tidak bisa belajar di sekolah, harus lewat Zoom, harus lewat Google Meet, dan sebagainya. Untung kita yang di kota-kota ini masih relatif oke lah untuk sekolah, ada internet, bagus. Bagaimana kalau yang di desa-desa atau di daerah yang tidak ada internet, itu akan susah. Maka itu kita akan berusaha untuk merefleksi melalui renungan ini, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menolong sesama. Meskipun keadaan diri kita sendiri juga tidaklah terlalu baik. Kalau di tahun yang lalu, kita juga sudah belajar tentang bagaimana berhikmat. Bahkan pada saat itu kita tiap pertemuan memilih 3 kebijaksanaan dari Amsal. Dengan begitu sebenarnya kita sudah berlatih untuk menjadi berhikmat. Nah, kali ini kita akan
tambah latihan kita untuk bagaimana kita lakukan menjadi orang yang adil dalam kehidupan yang banyak persoalan sekarang ini. Dari pertemuan pertama ini kita akan belajar dari doa Bapa Kami yang diambil dari Injil Matius dalam khotbah Yesus di bukit. Saat khotbah Yesus di bukit itu, Yesus selalu menyebutkan Bapa. Kira-kira sebanyak 17 kali ya Yesus itu selalu menyebutkan Bapa. Makanya dalam doa Bapa Kami ini, Yesus mengajarkan kita untuk menyebut Bapa. Dan dalam pengajaran tentang doa Bapa Kami ini, Yesus mengajarkan bahwa ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam hal berdoa. Yaitu pertama, kita tidak harus menjadi munafik. Munafik ini artinya yang tampak di luar sama yang sesungguhnya kita inginkan adalah sangat berbeda. Seperti orang-orang Farisi pada zaman itu. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak mengenal pribadi yang kita sapa dalam doa, doa kita menjadi bertele-tele, berbelit-belit, padahal sebenarnya kita ini berdoa dengan Bapa kita yang sebenarnya sudah tahu tentang apa yang kita inginkan. Makanya dalam pertemuan ini kita akan belajar menjadi orang yang adil dengan mempelajari doa Bapa Kami. Jadi prinsipnya dalam doa Bapa Kami itu ada 7 permohonan. 3 permohonan untuk Allah dan 4 permohonan untuk kita sendiri. Yang permohonan untuk Allah itu adalah namamu, kerajaanmu, dan kehendakmu. Sedangkan yang untuk kita itu adalah berilah kami ampunilah kami, jangan ternyata mengajarkan kita untuk bersikap adil terhadap sesama kita. Mari kita mulai dengan doa pembuka. Kita doakan bersama-sama, mungkin bisa di-share ya. Doa pembuka, setelah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang maha adil, puji syukur, terima kasih Kami mohon agar hati kami dari kekuatan doa yang tidak Yesus kamu. Bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang bersikap tidak adil, khususnya kepada kami di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Demi Kristus Tuhan dan kami hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Allah sepanjang segala masa. Amin. Untuk selanjutnya kita akan membaca dari bacaan Alkitab. Mungkin siapa yang berkenan membaca bisa membacakan nih dari Matius 6 bab ayat 9 sampai 13. Matius 6 ya, Pak. Ya. Itu ada di display, Bu Ina. Ada di display. Aku bacain ya. Ya. Oke. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. 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 Kemudian kita akan diskusikan tentang bacaan dari Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Jadi doa Bapa kami ini selain ada di Matius, ada juga di Injil Lukas. Selain ada di Injil Lukas, ada di Matius, dan yang satu lagi itu kalau kita lihat di puji syukur kita, itu Bapa kaminya teksnya sedikit beda dengan yang ada di Injil Matius ini. Karena Bapa kami yang ada di puji syukur kita atau pada bakti atau yang sehari-hari kita doakan itu adalah yang diambil dari kitab suci Vulgata. Itu karya dari Santo Hieronymus sekitar abad keempat ya. Kenapa di doa Bapa kami yang kita doakan agak beda dengan yang ada di kitab suci, di Injil Matius ini? Karena pada prinsipnya biasanya Katolik itu selalu menggunakan prinsip eksegese yang spiritual, bukan eksegese teks seperti yang biasanya dikutip persis seperti Injil. Itu hanya sekilas saja tentang doa kami. Jadi prinsipnya dalam doa Bapa kami ini yang pertama adalah mengapa Yesus mengajarkan kita memanggil Bapa itu adalah Bapa kami, bukan Bapakku. Itu karena Yesus ingin menekankan bahwa kita itu semua adalah saudara. Jadi seluruh umat manusia ini adalah satu saudara. Makanya Allah kita sebut dengan sebagai Bapa kami. Bapa kita semua, Bapa semua orang di dunia ini. Makanya kita akan menjadi satu saudara. Makalah itu yang pada Matius bab 6 ayat 9, Bapa kami yang di surga. Kita selalu menyebutnya Bapa. Dan kenapa Yesus mengajarkan bahwa kita harus menyebut Bapa? Itu mengajarkan kita agar dekat dengan Allah Tuhan kita. Jadi kita didekatkan sangat dekat dengan Tuhan sehingga kita diajarkan untuk menyebut Bapa. Karena kalau kita tidak dekat, seperti yang diungkapkan tadi, kita tidak mengenal, tidak dekat, maka bisa-bisa doa kita menjadi bertele-tele dan berkepanjangan yang tidak karuan. Ya, doa Bapa kami ini kan kalau kita itu dari kecil sudah sekolah di sekolah Katolik, dari TK itu biasanya saat awal mulai pelajaran kita selalu berdoa Bapa kami. Nanti setelah istirahat buat tanda salib, ntar pulang juga doa Bapa kami. Jadi hampir setiap waktu itu kita doa Bapa kami. Tapi sebenarnya apakah kita benar-benar sudah menghayati dan menerapkan doa Bapa kami ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kita biasanya banyak yang hanya hafal, hanya mengerti tentang doa Bapa kami, hafal, tapi untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ini agak perlu percobaan dan perlu latihan yang terus-menerus. Mengapa itu disebut kami? Kemudian yang kedua tentang datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Jadi meskipun kita ini dalam hidup sehari-hari ini kita sudah berusaha untuk menjadi adil, makanya ada peraturan, ada adat istiadat, ada kebiasaan untuk menciptakan manusia itu bisa adil terhadap sesamanya. Tetapi ternyata sampai sekarang ini kan kita masih merasa nggak adil dalam kehidupan kita. Kalau di tahun yang lalu kita juga pernah belajar tentang keadilan ini. Kita misalnya contohnya waktu itu adalah apa itu yang di tempat anggur itu, di kebun anggur. Ada apa? Yang mencari kerja di kebun anggur. Ada yang masuk jam 6, ada yang masuk jam 9, ada yang masuk jam 12, ada yang masuk jam 3, ada yang masuk jam 5. Semuanya diberi upah 1 dinar. Nah, ini kan
kalau bagi kita, bagi manusia itu kan tidak adil. Tetapi keadilan ternyata bagi Allah, bagi Tuhan itu lain. Karena semuanya diberi 1 dinar. Kalau kita biasanya berpikir bahwa keadilan itu adalah kontribusi, ya. Apa yang kita kontribusikan. Ternyata kalau bagi Allah, itu lebih menekankan meskipun kontribusinya sedikit, harus tetap dibuat tetap sejahtera. Makanya pada waktu itu semua yang masuk jam saat itu adalah cukup untuk mencukupi kebutuhan 1 hari pada saat itu. Jadi kita bayangkan kalau waktu itu orang yang datang jam 5 hanya diberi berapa itu? 1/12 atau 1/10 1 dinar, meskipun itu kelihatannya adil, tapi kan itu tidak menimbulkan kesejahteraan. Makanya itu beda ukurannya antara keadilan di mata Tuhan dan keadilan menurut manusia. Makanya itu hukum-hukum yang dibuat manusia sampai sekarang ini tetap tidak bisa menciptakan keadilan. Makanya kita selalu mengharapkan adalah, kita selalu berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kalau kerajaan Allah ini sudah datang di hati kita semua, dan hati kita ini menjadi penuh kasih, maka otomatis keadilan itu akan ada di masyarakat kita dan ada di kita, sehingga kita dapat memperoleh dan merasakan keadilan, kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Makanya itu kita selalu berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Maka di bumi ini seperti di surga. Jadi kalau kerajaan Allah itu sudah merajai hati semua orang, akan seperti di dalam surga. Yang ketiga adalah, berilah kami rezeki pada hari ini. Makanan kami secukupnya. Jadi di sini juga menerangkan, menjelaskan, mengajari tentang kita, bahwa untuk rezeki kita itu semuanya tergantung pada Allah. Jadi kita harus meminta rezeki. Tapi di sini yang ditekankan adalah rezeki kami. Jadi bukan rezekiku. Dan hanya secukupnya. Jadi kita minta rezeki yang secukupnya. Ya kalau Tuhan itu ternyata memberi berlebih kepada saya, maka karena kita itu berdoa juga atas nama kami, atas nama saudara-saudara kita yang lain, maka kelebihan yang rezeki kita, yang kita terima, sebaiknya kita berikan juga untuk mereka-mereka yang belum memperoleh rezeki yang selayaknya. Itulah makanya kita selalu berdoa, berikanlah kami rezeki pada hari ini, makanan secukupnya. Jadi yang secukupnya aja yang untuk kita. Jadi kalau kita berlebih, ya kita bisa bagi untuk yang orang lain. Ya. Yang berikutnya adalah, ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian ini adalah merupakan pusat dari doa Bapa kami ini. Bagaimana kita bisa diampuni oleh Tuhan, bagaimana kita akan diampuni oleh Allah meskipun kita berdosa sebesar apapun, asal kita mau bertobat. Tetapi ada syaratnya, kita pun harus mengampuni yang berdosa kepada kita. Nah, itu syaratnya, kita harus mau juga mengampuni yang bersalah kepada kita. Jadi di sini juga ingin diberikan contoh pada kita bahwa yang disakiti itu tidak hanya kita sendiri, tapi kita juga sering menyakiti juga, sama juga. Makanya kita harus saling bisa mengampuni. Meskipun kita akan diampuni terus oleh Tuhan, oleh Bapak kita, tetapi kita wajib juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang berikutnya adalah, janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Nah, di sini kita lihat bahwa kita itu adalah orang yang lemah. Kita lebih cenderung untuk mudah sekali tergoda, terutama dengan sifat-sifat keduniawian. Makanya kita harus selalu meminta kepada Bapa kita agar kita itu jangan diberi percobaan, karena kita orang yang lemah. Jadi implikasinya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita juga jangan memberi percobaan pada orang lain juga. Yang kalau kita kebetulan berkuasa, atau kita punya kewenang, kita jangan sampai juga memberi cobaan kepada bawahan kita atau sesama kita. Karena pada umumnya kan kita juga tahu kita sama-sama lemah. Jadi kita saling juga bertindak adil untuk tidak juga memberi cobaan kepada sesama kita. Karena kita juga meminta untuk tidak diberi cobaan. Nah, itulah kira-kira butir-butir yang bisa kita pelajari dari doa Bapa kami yang ada di Injil Matius. Mungkin banyak juga yang masih bisa dijelaskan dan diterangkan, tetapi kita akan menuju ke butir permenungan saja untuk kita bisa melanjutkan untuk mengaplikasikan apa yang kita bisa pelajari dari doa Bapa kami. Mungkin Jeff bisa masuk ke slide butir permenungan. Nah, dalam butir permenungan ini ada butir-butir yang bisa membantu kita untuk melihat hidup kita yang diterangin oleh doa Bapa kami. Yang pertama, apakah kita selalu berdoa Bapa kami setiap hari? Tapi yang lebih penting selain kita juga berdoa Bapa kami setiap hari, kita juga harus mengaplikasikan doa Bapa kami itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua, apakah kita sudah berjuang untuk menempatkan Allah yang kudus di atas segala-galanya dalam hidup kita sehari-hari? Yang ketiga, apakah yang lebih dominan kita mohon dalam doa kita, memaksakan kehendak kita yang harus dikabulkan atau berani berserah diri agar kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Yang berikutnya, sebagai anak-anak Bapa di surga, apakah kita sudah berjuang untuk mewujudkan sifat Bapa yang Maha Adil dan Bapa Maha Pengampun dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini adalah butir permenungan yang mungkin kita akan renungkan sejenak, kemudian kita bisa sharingkan untuk saling menguatkan kita, bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran dari doa Bapa kami ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sharing yang saya mulai dari saya sendiri, sharing. Jadi yang penting yang paling pokok dari doa Bapa kami ini kan bagaimana kita bisa memaafkan orang yang bersalah pada kita. Menurut pengalaman saya sehari-hari, memaafkan itu bisa mudah, bisa sangat sulit sekali. Terutama untuk hal-hal yang sepele, biasanya kita mudah memaafkan. Misalnya, contohnya kalau kita ke pasar, tahu-tahu belanjaan kita kesenggol orang, terus belanjaan kita jatuh, terus orangnya ngomong, oh sorry ya, nah oke lah, itu gampang lah ya. Itu seringkali terjadi dan saya dengan gampang bisa memaafkan. Dah, habis itu lupa. Tingkat yang lebih tinggi lagi, pernah juga misalnya kita nyetir, udah baik-baik di jalan, kemudian ditabrak sama mobil di belakang. Otomatis kita marah ya, karena kita nggak salah ditabrak. Tapi ya biasanya kita datang, dia minta maaf, dan kemudian kita pikir ya udahlah karena ini toh asuransi, di-cover oleh insurans, oris, paling bayar 300.000, it's okay. Jadi kita akan
gampang itu melupakan hal-hal seperti itu, gampang kita memaafkan. Tapi pada suatu ketika ada kejadian yang lebih berat lagi. Misalnya contohnya saat itu saya kerja di kantor, kemudian karena ada kesalahan dari si A, dan dia minta tolong. Kesalahannya itu cukup besar akibat risiko finansialnya. Jadi dia minta tolong agar saya bisa melakukan sesuatu untuk bisa menutupi kesalahan itu. Kita buat komitmen, kita akan melakukan tindakan-tindakan action yang berusaha untuk mengcover kesalahan itu. Tetapi tindakan yang kita diskusikan itu ternyata tidak bisa terlaksana. Akibatnya malah dia itu menuduh saya itu melakukan sabotase agar kesalahan dia itu menonjol. Nah, itu kan membuat kita menjadi marah. Nah, itu kesalahan yang kalau kita ingin berbuat baik, tetapi malah dikasih feedback yang merugikan kita, itu kita tingkat memaafkannya jadi agak sulit. Waktu itu saya berusaha untuk menghilangkan perkara itu, malam harinya itu sampai lama sekali baru bisa tidur karena ada diskusi sendiri di pikiran kita untuk menyalahkan, memaafkan atau enggak. Bahkan pada keesokan harinya saya terpaksa saya menghadiri dulu misa, karena waktu itu juga pas misa Jumat pertama, saya hadir di misa itu kebetulan khotbahnya pas persis cocok dengan masalah saya, maka setelah ikut misa itu rasanya bisa plong gitu, bisa memaafkan. Nah, itu tingkat memaafkan yang lebih tinggi lagi. Dan yang paling sulit lagi menurut saya adalah kalau kita itu harus memaafkan orang yang benar-benar kita biasanya beri perhatian, kita beri kasih, kita beri semuanya lah. Tapi kemudian dia membalas dengan tidak sesuai. Itu adalah tingkat yang lebih jauh lagi, yang lebih susah lagi untuk memaafkan. Nah, itu yang perlu latihan kita sehari-hari. Tapi kalau saya selalu ingat kalau di 7 sabda Yesus terakhir itu di atas kayu salib itu, bahwa memaafkan itu yang paling mudah kalau kita melihat bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kan seperti sabda Yesus kan begitu. Ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu akan lebih meringankan kita untuk memaafkan. Nah, itu kalau sharing saya tentang bagaimana kita berusaha dalam kehidupan sehari-hari untuk memaafkan sesama kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau sharing. Ya, saya mau sharing sedikit. Saya sih, ini temanya kan kita bagaimana berbuat adil ya, dengan inspirasi dari doa Bapa kami. Tapi sering-sering kadang-kadang berbuat adil tuh susah ya Pak ya, yang saya rasakan. Atau lebih tepat lagi, mungkin kita malah lebih sering merasa diperlakukan nggak adil gitu ya. Ya kan? Karena apa? Yeah. Karena selalu sepertinya ada tarik-menarik antara mau adil sama menyenangkan orang gitu ya. Kadang-kadang kita dulu juga kalau saya rasakan kalau bikin aturan atau bikin apa ya kadang-kadang atau memutuskan sesuatu kadang-kadang nggak adil buat karyawan kita itu. Tapi ya memang ya terpaksa harus dilakukan demi tegaknya aturan atau demi suasana yang kondusif ya. Sering kan kita lihat seperti itu ya.
dari sisi kita sendiri juga kadang-kadang kita juga harus mengalah, ya udahlah mengalah deh, ya supaya walaupun rasanya nggak adil, ya diperlakukan nggak adil tapi kita ngalah, ya kan? Kita ingat aja misalnya 3 tahun yang lalu waktu pilkada kan, kita juga sering dengarkan suara-suara pilkada DKI ya. Ya udahlah, daripada kita pilih si ini aja dah biar aman, ya kan? Padahal kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang adil, tapi ya demi gitu. Ya itu aja sih komen saya. Jadi kadang-kadang mau berbuat adil tetapi susah, terus kita merasa ingin dapat keadilan juga susah gitu. Memang pada akhirnya ya kembali lagi kita serahkan semua kepada yang atas deh ya. Ya semua dalam supervisinya, terserah dia lah dia mau apa, ya kan? Kalau saya sekarang sih ya begitu aja gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin banyaklah yang bisa di-sharingkan tentang bagaimana kita memaafkan atau bagaimana kita harus bertindak adil. Ya, Kalau ada yang lain yang mau sharing atau sharing pengalaman bagaimana problem-problem sehari-hari? Pak Dwi, Ya. kalau mendiamkan itu termasuk memaafkan nggak? Mendiamkan ya belum memaafkan Pak. Jadi kita harus sampaikan, kamu kumaafkan gitu. Walaupun orang itu salah. Ya nggak perlu verbal ya, tapi kan dengan perbuatan kita bisa melihatkan. Kalau mau verbal juga lebih bagus, kita maafkan. Tapi kan yang penting itu kalau orangnya nggak minta maaf, Pak? Kenapa? Kalau orangnya nggak minta maaf? Nah, yang sebenarnya kan beban itu kalau kita nggak memaafkan itu kan ada juga di diri kita loh Pak. Iya. Ada beban yang terus ganjal di diri kita. Nah, beban itu yang membebani kita juga kalau kita nggak memaafkan. Nah, itu yang berat di kita. Padahal kalau kita bisa memaafkan itu, meskipun dianya nggak minta maaf, tapi kita juga beban kita akan plong ya, hilang dengan sendirinya. Makanya harus kita berusaha untuk memaafkan. Karena kalau kita nggak memaafkan ya bebannya di diri kita sendiri. Dan apalagi kalau di saat kehidupan kita ini, makin kita berbeban, makin kita stres, makin kita ini kan kita makin banyak masalah juga. Yang paling enak memang kalau kita bisa ya, memang itu harus berusaha terus-menerus seumur hidup, itu adalah kita mengikuti ajaran firman Tuhan. Itu paling enak. Kalau kita disuruh memaafkan, ya kita maafkan. Kita suruh mengasihi, ya kita kasih. Tapi itu kan susah ya aplikasinya. Tapi kalau kita bisa mencoba terus ke arah sana, maka hati kita itu, hidup kita itu senang sekali loh. Kita bisa penuh kedamaian. Paling mudah Pak, kalau kita mau praktek itu adalah kita yang memang harus membaca kitab suci, tapi membaca kitab suci itu bukan sebagai pengetahuan ya. Kita biasanya
apal itu kitab-kitab suci, ayat-ayat, tapi mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang susah. Kalau kita rutin membaca kitab suci itu satu periskop aja satu hari, kalau kita ngikutin dari bacaan harian yang ada dari gereja itu kan tiap hari ada itu satu periskop. Ya, dari satu periskop itu kita renungkan dan kita jalankan sesuai dengan periskop itu. Kalau sudah kita jalankan, ya itu berarti untuk menguatkan kita. Kalau kita belum jalankan, ya kita berusaha menjalankan. Maka itu hidup kita akan enak sekali. Dan kalau semuanya bisa menjalankan seperti itu, ya memang kerajaan Allah itu udah bisa hadir di dunia ini. Dan kehendakmu sudah terjadi di bumi ini. Tapi itu kan memang perjuangan seumur hidup ya. Kalau kita lihat juga waktu itu, tahun lalu ya kita belajar juga tentang dari Rasul Petrus. Bagaimana Rasul Petrus bertransformasi dari seorang nelayan yang kadang-kadang bisa menyebut Yesus adalah Mesias, yang kadang-kadang dibentak oleh Yesus, nyahlah kau setan, yang kadang-kadang juga dia tidak mengakui siapa Yesus, bahkan sampai 3 kali, tapi akhirnya dengan perlahan-lahan dia berubah. Makanya sebetulnya inti dari kita seperti begini ini, melakukan diskusi, merenung, membaca kitab suci, itu adalah agar kita bisa berubah, bukan untuk menambah pengetahuan saja. Sebetulnya menambah pengetahuan itu kan gampang ya. Kalau kita dari tidak tahu menjadi tahu, itu mudah karena kita ya tinggal membaca, mendengarkan jadi tahu. Tapi menjadi tahu, dari tahu menjadi mau, wah itu susah dan itu butuh perjuangan seumur hidup gitu. Karena banyak sekali yang kita tahu baik, tapi kita nggak mau. Pak Dwi, Ya. kalau gini, kalau kita tahu bahwa kita merasa sakit hati terhadap seseorang, dan kita tahu sih menurut ajaran keyakinan kita kan kita harus memaafkan. Cuman kan prosesnya itu nggak semudah itu, karena kan sering kita berpikir, kok enak aja dia langsung dimaafkan. Lain kali dia nggak akan tahu dong kalau hal yang dia lakukan itu menyakitkan kita gitu. Itu seharusnya gimana sih Pak? Karena itu sering jadi pertentangan kan, jadi kayak timbangan kan. Oke lah saya ngampunin, tapi di sisi lain manusiawi kita tuh keluar bahwa enak aja dia cepat sekali kita maafkan. Lain kali dia nggak bakal tahu dong, dan kejadian itu akan berulang lagi gitu. Dan belum tentu orang itu minta maaf atau dia merasa salah. Iya, justru itu. Kadang kan kita jadi manusiawinya kita itu sering akhirnya entah itu sebenarnya manusiawi kita atau iblis. Jadi kita merasa biarin aja deh. Itu biar dia juga tahu bahwa yang dia lakukan itu nggak benar. Karena kadang kita berpikir kan ada satu pengertian kita bahwa seseorang harus diajarkan bahwa dia itu berbuat yang tidak baik. Jadi nggak harus kita langsung maafkan gitu loh. Biar dia tahu bahwa dia itu berbuat yang nggak benar gitu loh. Kalau nasihat dari kitab suci kan kalau ada orang yang bersalah, pertama kita harus ajak ngomong berdua itu. Kita kasih tahu kesalahannya gimana kita jelasin berdua. Kalau berdua nggak bisa, kemudian kita cari saksi kan gitu untuk kita diskusikan kesalahannya. Nah itu langkah-langkah yang dianjurkan. No? Sebenarnya memang susah sih, dilema memang dalam kehidupan sehari-hari untuk memaafkan ini. Apalagi kalau orangnya itu habis dimaafin, gitu lagi, dimaafin, gitu lagi, gitu kan.
Iya, betul. repot. Ya tapi dalam kehidupan kita itu akan jadi beban kita sendiri loh kalau kita nggak memaafkan. Jadi kepikiran terus loh kitanya. Jadi sebenarnya memaafkan itu juga enak di kita loh. Beban kita jadi plong gitu loh, hilang gitu loh. Kita nggak boleh dendam. Iya, nggak boleh dendam. Jadi enak loh kalau kita bisa memaafkan itu. Mau apa plong? Toh nggak ada ruginya tuh bagi kita kalau memaafkan sebenarnya. Ini berat, Pak. Rugi lah Pak kalau orang utang nggak bayar. Rugi lah. Tanya Pak Hendy kalau banyak Iya, utang masa orang beli dibiarin lampu ya, Pak? misalnya 30 juta terus nggak bayar, rugi lah. Pak Hendy. Mau dimaafkan. Besok kita beli lampu. Iya. Ambil aja. Nggak bayar. Nggak bayar. Pak Hendy nggak boleh marah. Kak Hendy nggak boleh marah. Malah kita dimarahin ada Ibu kalau beli lampu. Boleh marah. Boleh Karena lampunya masih nyala, udah minta diganti yang baru, katanya garansi. Belum bayar udah minta garansi. Belum bayar udah minta garansi. Masih nyala Padi, aja, dia minta Padi kan, ganti baru. halo, Padi. Halo. Tadi kan dikatakan jalan yang paling baik adalah ngajak bicara sama orang yang kita anggap bersalah sama Iya. kita. Problemnya diajak bicara aja nggak mau. Orangnya jauh. Nah, ini menimpa saya, orang tuh utang. Ini gara-gara GBHN juga, Pak. Asas-asas apa? GBHN itu gaya boleh hutang numpuk. Nah, itulah. Orang utang, ditagih nggak pernah bisa dihubungi. Dan apakah terus kita diamkan? Karena memang orangnya nggak bisa dihubungi. Nah, apakah mendiamkan ini juga setengah memaafkan? Atau gimana? Karena kita sendiri udah tidak bisa nggak bisa dijangkau orang yang utang itulah yang salah sama kita. Iya, memang susah sih Pak dalam kehidupan praktek sehari-hari, tapi ya itu kalau kita mau hidup kita jadi lebih enak ya, lebih damai gitu. Iya memang. Kalau saya sih di pengalaman hidup saya ya, memang suka utang gitu terus kan nggak mau bayar tuh biasanya, malah kalau sudah utang itu ketemu aja nggak mau. Iya. Biasanya baik itu kan begitu. Iya, malah dia yang marah, bukan kita yang marah. Kita itu utang itu udah susah, nemuin aja udah susah. Itu memang biasa ya. Tapi kalau sekarang kalau saya diutangin, biasanya saya nggak mau utangin sekarang. Saya kasih seikhlasnya aja. Ya, misalnya saya kasih, misalnya dia minta berapa lah, utang 10 juta ya, saya maunya ngasih 1 juta ya udah aku kasih aja 1 juta. Jadi saya nggak ngutangin. Udah sering besok kita utang lah, besok kita utang ke rumah Pak Dwi dah. Lumayan macet ya. Ini ya, relanya. Lumayan 1 juta berapa orang nih? Anggota kita 26. Siapkan 26 juta. Soalnya kalau di pabrik itu Pak ya, itu kan hampir semua operator itu selalu senangnya utang. Iya, itu jalan pagi gitu, pagi. Kenapa? Iya, senangnya utang. Iya. Susah loh kita mendidik orang untuk melek finansial itu. Iya. Susah banget. Bahwa dia handphonenya itu kalau beli Nah, itu dia. paling top loh. Paling mahal punya. Betul. Tapi habis itu besoknya utang. Nah, itu memang merubah itu memang butuh waktu yang lama loh. Saya kalau di pabrik itu tiap hari hanya ngomongnya nggak soal kerjaan, banyak soal utang. Iya. Nah, itu memang susah sih. Makanya setelah itu sih aku putusin aku nggak ngutangin sih. Tapi ya kalau aku rela aku kasih. Itu lebih enak. Bukanya ketawanya nyindir saya utang Cuimi berapa mangkok hari itu. Ketawanya keras banget, bukanya saya jadi tersindir. Tapi memang yang diajarin ini kan susah semua, Pak. Karena ini kan memang merubah kita ya.
Tapi kalau kita memang ikutin, itu memang luar biasa, Pak. Kehidupannya enak luar biasa. Kekhawatiran itu hampir bisa hilang loh. Kita yang was-was, takut, itu kalau kita ikutin sesuai firman-firmannya itu jauh lebih berkurang loh. Bisa hidup ini lebih tentram. Meskipun ya bukan berarti percobaan itu nggak ada di hidup kita, percobaan bahkan bisa makin berat di hidup kita. Tapi kitanya bisa menjadi lebih kuat untuk menghadapi percobaan itu. Nah, itu bagusnya di situ sih. Ya, ada yang lain kok. Kalau nggak ada, ini udah jam piro ya? Udah jam 9 nih. Pak, ini sebutin ada yang mau di-sharingkan? Oh, saya jadi ingat ini kebetulan saya lagi buka puji syukur, Pak. Ya. Saya pernah dapat sharing di grup kita juga di Thomas Aquinas kalimat yang ini, Pak, yang dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, itu diganti dengan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Tapi habis itu hilang lagi. Nah, ada yang ingat nggak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada, itu memang ada yang doa Bapak kami yang katanya waktu itu kan diperbarui itu. Diperbarui itu. Nah, terus nggak jadi? Ya, aku pernah dengar itu Uskup Bandung membahas itu. Katanya itu hanya dilakukan di Itali oleh Bapak Paus. Kalau Indonesia enggak. Indonesia tetap jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Waktu itu dengar di misa pagi atau apa ya sama Uskup Bandung, Anton itu Uskup. Itu dia ngomong itu di Indonesia enggak dilakukan. Itu hanya dilakukan di Itali. Kenapa gitu, Bu? Katanya dia begitu. Nah, ya kenapa? Itu hanya memutuskan itu hanya di Itali, kita enggak, Indonesia enggak. Jadi memang itu bukan keputusan mutlak hanya ini aja. Keputusan setempat. Aku dengar Uskup Bandung ngomong itu. Itu di misa pagi bener saya ikut waktu itu. Iya kan ya? Pernah dengar ya, Dika? Iya. Artinya tetap kita pakai janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kayak yang lama. Kita tetap nggak ada perubahan. Oke, tetap. Iya, oke. Jadi nanti kalau kita ke Itali baru ngomongnya gitu ya, Bu Yuni. Ke Itali yang ngomong pakai bahasa Itali. Paling nggak kita beli pizza dulu lah. Tapi nggak boleh utang. Boleh, kartu kredit lah. Pak Inti, lanjut, Pak Inti, itu soal bisnis lain. Soalnya yang tadi kita bicarakan soal hubungan antar manusia saling memaafkan. Kalau uang mah nggak bisa saling memaafkan, Pak. Uang nggak ada saudara juga. Uangnya nggak saudara. Utangnya tetap ditarik ya, Pak ya? Iya. Karena buat saya, Pak, uang itu nggak mutlak. Tapi perlu. Perlu dan banyak banget. Lagi ya, perlunya. Perlu banget. Ya. Banyak lagi. Banyak perlunya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kalau kita udah nggak ada lagi yang didiskusikan, kita langsung ke slide berikutnya. Ya, bagaimana kita mau membangun niat kita. Sebentar. Chef. Sudah keluar? Ya. Jadi setelah kita hasil diskusi ini, kita bisa juga secara bersama-sama untuk membangun niat. Yang pertama, yang perlu kita harus berdoa Bapak kami setiap hari. Kemudian kita memuji kemahakuasaan Bapa, kemudian berusaha menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Yang susah. Memohon kehendak Allah yang terjadi dan bukan kehendak kita.
menerima tubuh Kristus sesering mungkin. Nah, ini belum Meskipun bisa. kalau sekarang ini kan Belum kita bisa. komuninya Secara spiritual sementara ini. Kemudian memaafkan sesama yang bersalah pada kita. Nah, ini yang susah sekali. Kecuali tidak membiarkan kuasa jahat menghidupi kita. Memang hal-hal ini niat kita yang kita usahakan pelan-pelan untuk menuju ke sana, nggak bisa langsung makjlek gitu kan. Kita pelan-pelan berusaha, paling nggak kalau ingat diskusi, ingat ini, ya kita akan jadi lebih mudah lah memaafkan. Nah, atau ada yang pengen membangun niat yang lain dari yang ada di list ini? Wendy. Itu kalau Pak Dwi katanya janji mau JJP, tahu nggak datang tuh dimaafkan nggak? Janjinya mau JJP, tahu nggak datang? Nah itu dimaafkan nggak tuh? Yang penting ngasih 1 juta dimaafkan. Ah iya, kali 26. Makanya dia bisa. Harus dimaafkan loh. Kalau misalnya pinjam 10 dikasih 1, pinjam 100 dikasih 10 dong. Proporsional. Iya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke doa umat ya. Doa umat ini spontan ya. Spontan satu-satu boleh mengajukan doa umat masing-masing, dan kemudian akan kita tutup secara bersama-sama berdoa Bapa Kami. Doa umatnya bisa saya mulai dari saya. Kemudian akan siapa yang mau berdoa umat langsung aja berdoa ya. Bapa yang Maha Baik. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama diskusi Kitab Suci hari ini, yang kita berusaha belajar mengenai doa yang Kamu ajarkan sendiri, yaitu doa Bapa Kami. Bimbinglah kami agar kami dapat menjalankan apa yang menjadi niat kami untuk menjadi lebih adil terhadap sesama dan sesuai dengan ajaran doa Bapa Kami ini. Kami mohon Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mau berdoa untuk teman kami, saudara kami yang saat ini sedang sakit, Pak Jos dan Bu Silvi. Semoga Pak Jos dan Bu Silvi cepat sembuh dan beraktivitas kembali. Kami mohon kabulkanlah doa kami. Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk pimpinan negara kami, dan semua orang-orang yang berjuang demi kebaikan negara ini. Kiranya Engkau tunjukkan jalannya, Engkau berikan kekuatan dan ketabahan, khususnya dalam membimbing kami semua bangsa Indonesia keluar dari kesulitan pandemi coronavirus ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah permohonan-permohonan kami yang akan kami satukan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada berilah hari ini. kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kami Kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. yang jahat. Amin. Kita tutup dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama. Mungkin bisa ditampilkan. Sudah keluar harusnya. Ya, udah. Ya, Bapak. Ya Bapa yang Maha Adil, Ya Bapa, mengucap syukur atas segala keadilan yang Kau berikan kepada kami, supaya kami semakin mengalami rahmat-Mu. Mampukan kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami berrelasi dengan-Mu dan menyatakan kerajaan-Mu melalui dakwah kami. Anak kesayangan antara Kristus Tuhan kami yang bersatu bersama Roh Kudus Allah yang Amin. Marilah kita akhiri pertemuan bulan Kitab Suci dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita selama-lamanya. Semoga kita berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan bulan Kitab Suci yang pertama sudah selesai. Marilah kita mengambil buah sabda dari pertemuan hari ini, supaya setiap orang dapat mengalami kerajaan surga di bumi ini. Amin. Amin. Kita nyanyi lagu penutup sama-sama. Manusia yang kaya dan bekerja sama seluruh Indonesia bergerak dari amalkan Pancasila kita diajarkan Merdeka. Jadi besok JJP semua. Mau tanya dong Dika kalau misal pagi itu yang operate siapa aja?